Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kembali pembinaan pembimbingan persiapan kompetisi sains nasional atau KSNK tingkat kabupaten untuk SMA Negeri 1 Tunggayang. Di sini ada dua mapel yang sedang berproses, yaitu di bidang fisika dan di bidang astronomi. Nah, di bidang fisika ada Fidelis, kemudian ada Kevin Pranata, kemudian ada Hasmira. Kemudian di bidang astronomi ada Sinta dan ada Feby Andia. Ini jadi sebagian sudah disiapkan, ada Sinta dan Fidelis, itu udah lama, dan untuk yang selebihnya proses pembinaan disiapkan untuk tahun ini dan juga untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga ini membawa keberhasilan dan Allah selalu memberikan kemudahan di dalam belajar sehingga mereka bisa sukses. Selamat berjuang. Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Saputra Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Tunggayang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal simulasi KSN tahun 2020, yang tepatnya pada tahun ini. Jadi soal simulasi ini kira-kira berhubungan dengan materi hukum Newton, gerak lurus berupa peraturan, dan gerak parabola. Jadi bisa kita lihat contoh soalnya seperti ini. Diilustrasikan dengan sebuah kemiringan dari kardus. Jadi bisa kita lihat yang dimana ini adalah sebuah paper dengan gaya beratnya itu adalah 250 Newton, diletakkan di titik A. Dan pada saat awal di sini disebut dengan titik A, di sini disebut dengan titik B, dan terakhir jatuh di sini di titik C. Dan dengan kecepatan awalnya itu atau VA-nya 1 meter per second. Dan jarak dari posisi balok A ke B adalah 3 meter. Nanti kita tuliskan ke papan tulis agar lebih jelas untuk perhitungannya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Jika kita jatuhkan atau kita luncurkan, jadi seperti itu. Bisa diulang sekali lagi. Nah, jadi di sini titik A, sini titik B, dan sini titik C. Tetapi di sini ada gaya gesek, dia tidak licin permukaannya. Seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk soal. Di sini kita gambarkan dulu. Yang dimana ada satu kemiringan. Dan sini adalah kopernya. Dan di sini kita sebut dengan titik A atau di posisi A. Ini posisi B. Dan di sini memberikan ketinggian yang dimana pada saat menuruni pasti ada ketinggian dari sini sampai ke sini. Seperti itu. Jadi kita gambarkan garis lurus. Dan sini adalah permukaan pada saat jatuhnya, atau yang biasa kita sebut dengan titik C, seperti yang tadi. Kita lanjut. Untuk jaraknya itu, jarak dari titik A sampai ke titik B adalah 3 meter. Dan juga untuk gaya beratnya adalah W, yang dimana W ini adalah 250 ton. Setelah itu ada kecepatan, yaitu PA nya 1 meter per second. Setelah itu di sininya posisi ini sampai sini kita anggap dengan R, dan posisi ini sampai sini kita anggap dengan 1,6 meter karena ukurannya 1,6 meter. Jadi untuk pertanyaannya itu adalah berapa kecepatan dari titik A sampai ke titik C, dan sudah mencari kecepatan, waktunya yang ditanya. Jadi waktu dari titik A sampai ke titik C, seperti itu. Nah, dan di sini ada juga gaya pengaruh, yaitu dikarenakan permukaannya kasar maka ada gaya geseknya. Nah, gaya geseknya ini kita lambangkan dengan FK saja, F kecil. Maka kita langsung saja ke pembahasan soalnya.
Yang dimana untuk menjawabnya itu kita harus mencari masanya dulu, massa benda ini, karena ini masih gaya beratnya. Untuk mencari massanya itu dengan W sama dengan massa dikalikan gravitasi. W-nya ini berapa? W-nya adalah 250 Newton. Massanya berapa? Tidak diketahui. Percepatan gravitasi jika tidak diketahui, kita bisa menggunakan 10 meter per second kuadrat. Jika biasa yang diketahui, kita menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Tapi kita menggunakan 10 karena tidak diketahui pada soal. 10 meter per second. Setelah itu untuk mencari M-nya, otomatis 10 meter per second kuadrat dipindahkan ke ruas kiri. Jadi 250 Newton bagikan dengan 10 meter per second kuadrat. Dan untuk hasilnya itu adalah, mau tinggal dicoret 25 dibagi 1 25. Dan untuk ukuran umum pada massa yaitu kilogram. Jadi kita sudah dapat massa dari koper tersebut yaitu 25 kg. Seperti itu. Setelah itu kita bisa proyeksikan yang dimana untuk gaya yang arahnya sesuai dengan geraknya dan gaya sesuai dengan arah Y. Ini adalah untuk arah X, ini adalah untuk arah Y. Dan ini memiliki suatu kemiringan yaitu 30 derajat. Setelah itu di sini W, jika kita proyeksikan dengan sudut, maka posisi untuk sumbu X itu adalah W sin theta. Kenapa W sin theta? Itu dikarenakan proyeksi sudut. Karena sudutnya itu berada di depan untuk arah sumbu X, yang dimana sumbu X ini merupakan depan. Otomatis dari persamaan trigonometri, sin theta itu sama dengan depan dibagi miring. Seperti itu. Maka untuk jarak sumbu Y-nya kita anggap dengan W cos theta. W cos theta. Udah. Ulang. W cos theta. Setelah itu, karena sudah diketahui sudutnya, dan sini juga sudah terdapat beberapa yang sudah diketahui, kita cari kecepatan di titik A, yaitu 1 meter per second, dan cari juga kecepatan di titik B, yaitu Vb. Untuk mencari waktu dari A ke B, kopernya ini, seperti itu. Jadi kita menggunakan apa? Kita menggunakan hukum Newton, yang dimana untuk arah sumbu Y itu sigma Fy sama dengan 0. Kenapa rumusnya dipakai seperti ini? Dikarenakan dari tinjauan sumbu Y dikarenakan diam, tidak bergerak ke atas atau ke bawah, makanya gerakannya itu adalah 0 atau diam. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Yang pertama adalah gaya normalnya, yaitu M. Seperti itu. Dan di sini arahnya ke atas, maka kita anggap positif. N dikurangi karena ada arah yang gaya bawah, yaitu W cos theta, gaya berat yang arah bawah, dikurangi W cos theta sama dengan 0. Maka untuk gaya normalnya ini adalah N dikurangi W nya 250 Newton cos sudutnya adalah 30 derajat karena diproyeksikan dari sini. Misalkan saja kita ambil persegi panjang, kita bagi 2. Jika sudutnya di sini 30 derajat, maka akan sama terproyeksi seperti sini, 30 derajat. Maka untuk sudutnya itu jika diproyeksikan dari sini, maka akan sama di sebelah sini. Sama juga seperti persegi panjang. Seperti itu. Ini kita lanjut sama dengan cos 30 ya. Setelah itu N sama dengan, karena ini negatif, dipindahkan ke ruas kanan, maka jadi positif. Jadi 250 Newton cos 30 berapa? Cos 30 adalah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Jadi untuk gaya normalnya itu 250 dikalikan 1/2, yaitu 125 akar 3 dengan satuan Newton. Nah, jadi untuk mencari gaya normalnya kita menggunakan sigma F sama dengan Y sama dengan 0. Maka
pada saat tinjauan sumbu Y nilai 0 karena tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi sebaliknya untuk tinjauan X dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Karena ini arahnya bergerak ke arah kanan, maka nilainya akan positif atau menuruni seperti itu. Maka dari sini kita bisa tinjau lagi, kita menggunakan sigma F X sama dengan massa dikalikan percepatan. Kenapa bisa ada massa kali percepatan? Karena benda ini bergerak ke bawah. Dia tidak diam karena bergeraknya ke arah kanan. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja, yaitu W. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu adalah W sin theta, arahnya ke bawah. W sin theta dikurangi dengan gaya geseknya, karena pada saat turun dihalangi dengan gaya geseknya. Dikurangi F K dikalikan massa dikalikan percepatan. Dengan W sin theta ini bisa kita ubah lagi. Jadi massa dikalikan gravitasi dikalikan sin theta dikurangi mu K dikalikan Newton sama dengan massa dikalikan A. Maka untuk koefisien geseknya ini sudah diketahui, yaitu 1/6 akar 3 untuk koefisien dari geseknya. Setelah itu kita masukin lagi nilainya, yang dimana untuk masanya itu kita tetap biarin dulu, dikalikan gravitasi dikalikan sin, sudutnya ada 30 derajat dikurangi 1/6 akar 3 dikalikan massa kali gravitasi, dan massa dikalikan percepatan. Maka di sini tinggal kita masukin nilainya semua. Masanya adalah 25 kg dengan 10 meter per second kuadrat, dan sin 30 derajat itu adalah setengah dikurangi 1/6 akar 3 dikalikan 25 dikalikan 10 sama dengan menjelaskannya massa dikalikan percepatan. Maka 25 dikalikan 10 adalah 250 ini ada VB, Newton dikalikan di sana 10 ada Sinta itu dari dikurangi astronomi. 1/6 dikalikan 25 dikalikan 10. Jadi 1/6 Itu adalah akar 3 dikalikan 250 ada Newton sama dengan massanya ada 25 kg Rio Pratama. dikalikan percepatannya. Maka 250 Newton dikalikan setengah adalah 125 dikurangi 1/6 dikalikan 250 Newton. Jadi di sini ini arahnya itu tinjauan massa kali gravitasinya itu W sin theta. Jadi di sini masih ada untuk ukuran Newtonnya. Maka untuk ukuran Newtonnya ini adalah 125 akar 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini N. Newtonnya sudah diketahui pada di sigma F Y. Nah, maka nilai itu adalah 125 akar 3. Jadi di sini akar 3 dikalikan akar 3 jadi 3. Sehingga ini adalah 3/6 dikalikan 125. Jadi 125 dibagi 2. Karena 3/6 jika diseranakan jadi 1/2. Setelah itu 125 dibagi 2 adalah 62,5. Sama dengan 25 Begitu juga sebaliknya. kilogram seperti itu. Jadi kita lanjut 125 Newton dikurangi 62,5 Newton, yaitu hasilnya adalah 62,5 Newton sama dengan 25 kilogram dikalikan A, yang dimana A adalah 25 dipindahkan cross kiri, maka akan jadi pembagian dibagi 25 kilogram sama dengan 62,5 dibagi 25 itu adalah 2,5 meter per second kuadrat. Percepatannya. Setelah di sini kita masukkan ke GLBB untuk mencari kecepatan di titik B. Jadi kita hapus dulu di sebelah sini.
untuk mencari rumus GLBB-nya itu kita menggunakan tentang apa? PB kuadrat Tentang apa ya? PA kuadrat Disampaikan tentang apa? PA kuadrat ditambah 2 dikalikan percepatan dikalikan S. Jarak dari A ke B adalah 3 meter. Maka yang kita cari adalah PB kuadrat sama dengan PE-nya adalah 1 kuadrat ditambahkan 2 dikalikan 2,5. Jadi ini Jaraknya adalah 3. didapat dari simulasi Maka PB yang ada di Instagram. kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan 2,5 adalah 5 info dikalikan 3. pusat lomba 1 tambah ya, 15. lomba.id. PB Jadi yang kuadrat pengen tertarik membuka silakan ya. 16 Pusat lomba. dan nilai PB-nya itu adalah Astronomi dari ambil berapa soal? 4 meter per second. Dan satuannya ini untuk kecepatan adalah meter per second Bisa dijawab. dan untuk percepatan yaitu meter per second kuadrat dan S adalah meter. Maka untuk mencari PB-nya ini adalah 4 meter per second menggunakan rumus GL Asniran. dan ini adalah hukum sekilas. Newton. Walaupun belum paham banget dari apa yang dijelaskan Bu Deli. Hah? Apa yang dicari itu kenapa juga kamu ngomong? Seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan kecepatan di titik B yaitu Apa ya? 4 meter per Waktu second. Setelah itu kita hapus posisi di sini. Kita akan mencari waktunya. kita sambung lagi untuk Waktu dari titik A ke B karena sudah diketahui dua kecepatan. Karena sudah diketahui dua kecepatan, maka kita menggunakan rumus GLBB juga, tapi turunan dari rumus ini. Maka rumusnya itu adalah kecepatan di titik B video biasa itu dari mana? sama dengan kecepatan awal di titik A ditambah percepatan dikalikan waktu. Untuk kecepatannya ini adalah 4 meter per second. PA-nya adalah 1 meter per second. Ditambah percepatannya adalah 2,5 meter per second kuadrat dikalikan T. Maka karena termasuk penjumlahan atau pengurangan, maka dipindahkan ke ruas kiri akan menjadi 3 meter per second. Maka ini sisanya 2,5 meter per second kuadrat dikalikan T. Maka untuk mencari nilai T-nya itu adalah 2,5 dipindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi 1 pembagian. Dibagi 2,5 meter per second. Maka T-nya itu adalah 3 dibagi 2,5. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 1,2 meter per 1,2 second. Nah, jadi kita udah mendapatkan waktu dari titik A sampai ke titik B. Tapi yang ditanya itu adalah titik A sampai ke titik C. Maka kita cari waktu dari titik B sampai ke titik C. Jadi di sini baru dapat satu waktu, yaitu T A ke B, yaitu 1,2 second. Nah, baru kita mendapatkan satu. Sekarang kita tinjau ke kasus yang kedua, karena yang tadi itu adalah kasus yang pertama. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, kasus yang kedua berhubungan dengan gerak parabola. Yang dimana gerak parabolanya ini hitungannya seperti ini. Jarak atau ketinggian dari permukaannya itu sama dengan kecepatan awal yaitu di titik B. Karena pada kasus kedua di titik B ini menjadi kecepatan awal di kasus kedua, maka di sini kita tulis PB dan dikalikan T. Nah, waktunya ditambahkan dengan setengah GT kuadrat. Kenapa bisa menggunakan percepatan gravitasi? Dikarenakan pada saat percepatan itu bergerak lurus atau di permukaan. Tapi ini karena di udara, makanya menggunakan percepatan gravitasi. Dan untuk ketinggiannya itu atau Y-nya adalah 1,6 meter. Kecepatan di titik B-nya tadi sudah kita ketahui atau sudah kita dapat 4 meter per second.
Dikarenakan pada saat dia jatuh, dia itu jatuhnya tidak konstan, tidak lurus mulu ini, tetapi jatuhnya itu melengkung. Jadi di sini kita menggunakan rumus gerak parabola, yang dimana jaraknya itu adalah ketinggiannya y sama dengan kecepatan di titik B menjadi patokan kecepatan pertama. Pada kasus 2 dikalikan waktunya ditambahkan setengah gt kuadrat. Yang dimana g-nya ini adalah percepatan, tapi di sini menggunakan percepatan gravitasi karena berada di udara, bukan pada saat turunan. Seperti ini. Jadi bisa kita perhatikan dengan di sini bisa tulis t ditambah setengah gt kuadrat dengan g-nya ini adalah 10. Dan bisa diilustrasikan pada kejadian yang tadi seperti ini, yang dimana ini balok pada saat di titik A ke titik B, yaitu pada saat posisi ini, dan ketika menuruni sampai ke dasar ini terjadi yang namanya gerak parabola, yang dimana untuk arahnya itu melengkung. Nah, maka dari itu kecepatannya itu tidak bisa konstan karena kecepatannya bukannya lurus seperti ini. Maka kita tidak bisa menggunakan PB, tapi dengan tinjauannya itu menggunakan sudut, yaitu sudutnya 30 derajat. Maka untuk arahnya ini, arah gerak parabolanya kita menggunakan sudut proyeksi dari depan, yaitu sin 30 derajat. Maka di sini bisa kita gabungkan dengan sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka 1,6 meter sama dengan 4 dikalikan 1/2 adalah 2t, ditambahkan dengan setengah dikalikan 10, 5t kuadrat. Di sini tinggal kita jadikan satu persamaan. Di sini adalah 0, 2t tambah 5t kuadrat. Ini pindahkan 1,6 meter. Kita rapiin dulu. 5t kuadrat tambah 2t dikurangi 1,6 meter. Karena kita ingin mencari t-nya dan juga nilai t-nya ini pasti ada dua nilai, kita menggunakan yang namanya rumus ABC. Karena kalau kita menggunakan faktor biasa akan kesulitan untuk mencarinya, maka kita menggunakan rumus ABC. Jadi mana untuk rumus ABC itu sendiri adalah seperti ini. T karena ada dua jawaban, T1 ke T2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC dibagi 2A. Karena untuk waktu itu tidak ada yang namanya minus, waktu kan selalu positif nilainya. Maka kita menggunakan yang positif, berarti negatif tidak kita gunakan. Dan di sini pasti ada hanya satu jawaban saja. Seperti itu. Jadi untuk nilai B-nya itu adalah nilai koefisien dari persamaannya. Ini nilai koefisien dari A adalah 5, koefisien dari B adalah 2, dan C adalah konstantanya, yaitu 1,6 di C. Maka negatif B itu adalah negatif 2, negatif B ditambah akar B kuadrat, yaitu 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A 5 ya, dikalikan negatif 1,6 dibagi 2 dikalikan 5. Maka negatif 2 ditambahkan dengan 4 dikurangi 4 dikali 5 20 dikali negatif 1,6 negatif 32. Jadi 4 dikurangi lagi 32. Maka nilai itu adalah bukannya ditambah ya, Den? Iya, jadi ditambah. Karena dikurang jadi tambah. Maka di sini 4 dikurangi minus 32. Jadi 2 kali 5 adalah 10. Maka negatif 2 ditambahkan dengan 4 dikurangi 32, yaitu akar 36 dibagi 10. Maka negatif 2 ditambahkan dengan 6 dibagi 10 sama dengan 4/10. Maka nilai T-nya itu adalah 0,4. Yang dimana untuk T dengan nilai positif. Tapi kalau untuk T dengan nilai negatif itu 0,8, tapi negatif nilai. Jadi kita nggak pakai. Otomatis ini adalah waktu dari balok itu pada saat mau jatuh dengan di sini hitungannya, atau sini titik B dan sini titik C. Dan itu adalah waktu dari T, B ke C. C itu 0,4 second.
Jadi, untuk mencari hitungan waktu dari A sampai ke C, di sini 3 koma itu saja. Ditambah. Maka 1,2 ditambahkan dengan 0,4 adalah 1,6 second. Dan ini adalah T A sampai ke C, yaitu 1,6 second. Sekian dari pembahasan soal simulasi KSN tahun 2001. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.